Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Anggari di mata kuliah matematika. Hari ini saya akan merangkum beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan dari minggu lalu. Jadi mohon maaf harus diundur ulangan hariannya, sebenarnya sudah siap juga pertanyaannya. Kemudian tapi beberapa teman-teman kalian ada yang mengirimkan personal message ke saya untuk menjelaskan kembali materi-materi. Jadi untuk ulangan harian yang pertama ini kita ada 2 bab yang mau dibahas, yaitu bab deret dan bab fungsi. Kemudian masing-masing bab ini itu ada kaitannya dengan perekonomian. Nah, yang dibuat ulangan adalah bab deret yang ada kaitannya dengan perekonomian. Begitu juga bab fungsi yang ada kaitannya dengan perekonomian, gitu-gitu. Kemudian yang harus kalian garis bawahi bahwa bab fungsi itu ada 2. Ada fungsi linier dan fungsi non-linier. Kalau fungsi linier itu yang bentuk kurvanya itu berupa garis lurus, sementara fungsi non-linier kurvanya bisa lengkung ataupun parabola ataupun lingkaran. Tapi di matematika ekonomi ini kita hanya sampai pada di parabola. Kemudian untuk bab fungsi sekali lagi kita bahas dulu yang fungsi linier ya. Yang fungsi non-linier atau fungsi berpangkat itu nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Jadi kalau ada 2 fungsi, yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi non-linier. Kalau fungsi linier itu cirinya adalah kurvanya berbentuk garis lurus, dan yang kedua persamaannya berpangkat 1, jadi tidak berpangkat 2 ataupun lebih gitu. Sementara kalau fungsi non-linier maka pangkatnya 2 atau lebih. Nah, itu kita bahas 2 minggu selanjutnya ya, gitu. Nah, ini beberapa maaf. Jadi saya ulangi bahwa deret itu ada 2. Ada deret hitung, ada deret ukur. Kemudian mungkin kalau di buku sedikit lebih rumit untuk dipelajari karena banyak. Jadi intinya ada 2, ada deret hitung, ada deret ukur. Nah, deret ukur di sini nanti kita tidak pakai karena deret ukur ini biasanya digunakan untuk menghitung seperti bunga bank gitu berapa. Nah, karena kita tidak akan mempelajari itu, maka deret ukur kita bisa tidak pelajari. Kalau mau dipelajari sendiri dipersilahkan. Jadi kemarin ada yang bingung, Bu, deret ukur bagaimana? Nah, daripada kalian memusingkan tentang deret ukur yang tidak akan kita pakai, maka kita bisa belajar yang lain saja. Jadi kita untuk matematika bagian deret kita bahas deret hitung saja. Kemarin sudah dijelaskan deret hitung untuk mencari suku ke N itu rumusnya adalah Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi kita mau mencari suku ke, boleh diganti UN, boleh pakai Sn. Ini boleh Sn, boleh UN, terserah aja. Kemudian untuk mencari sejumlah sampai suku ke, kita menggunakan JN. Kalau kalian mau menggunakan SN di sini boleh saja, tapi di buku ini menggunakan JN. JN berarti jumlah sampai pada suku ke. JN rumusnya adalah N-2. Ini beberapa rumus banyak. N per 2A plus N-1 kali B, ini rumusnya. Atau bisa juga N per 2 A plus Sn. Nah, Sn rumusnya itu ini. Tapi kebanyakan kita pakainya rumusnya ini sih untuk JN-nya. Untuk JN-nya bisa dilihat buku, kita pakai rumus ini. Untuk Sn-nya kita pakai rumus ini. Sekali lagi diperhatikan, Sn itu mencari suku ke, kalau JN mencari jumlah sampai pada suku ke.
kemudian saya jelaskan lagi, kita tidak perlu memperhatikan deret ukur karena tidak kita pelajari di sini. Deret ukur biasanya untuk menghitung bunga bank, berapa nantinya uang apabila disimpan di bank dalam kurun waktu berapa tahun gitu. Dari hitung sudah bisa hitung semuanya ya saya kira. Kemudian nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat pembahasan Bu Anggari mengenai deret di video YouTube. Itu Bu Anggari sudah mencoba mengerjakan tugas kalian yang penerapan deret terhadap perekonomian gitu. Oke, kira-kira kalau tentang deret, kalau masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan. Kemudian sekarang saya mau melanjutkan membahas soal-soal yang sebelumnya sudah kalian kerjakan terkait dengan fungsi linier. Saya sampaikan kembali gini. Jadi kalian lebih fokus ke penerapan ekonominya ya. Jadi nanti kalau ada soal deret itu nanti yang dipakai ya deret penerapan terhadap perekonomian. Jadi contohnya ada suatu perusahaan, seperti yang kemarin ada suatu perusahaan, kemudian kira-kira produksinya berapa ya pada tahun ke-6, pada tahun ke-12 kalau kapasitas produksinya itu tetap gitu. Jadi yang ilmu-ilmu hitungan-hitungan baku itu dikesampingkan dulu, karena sebenarnya matematika ekonomi itu jauh lebih sederhana, tidak seperti matematika di jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, kemudian yang penerapan fungsi linier ini juga kalian perhatikan lebih ke penerapan ekonominya gitu. Yang tentang ilmu-ilmu dasarnya boleh sih ditanyakan, tapi yaitu fokusnya ke penerapan ekonomi, sebenarnya lebih gampang dan lebih sederhana. Bu Anggari mau bahas soal yang kemarin di share di WhatsApp. Ada 3 nomor kan, belum dibahas sama sekali ya. Jadi ini Bu Anggari mau bahas nomor 3 dulu. Ada beda-beda soal di setiap kelas, jadi akan saya bahas. Ini ada soal kemarin yang saya share. Jadi yang pertama itu soalnya adalah, kalau tidak salah, ada suatu fungsi yang ditunjukkan oleh persamaan Hi D. Tahu Hi itu apa? Ki adalah jumlah barang yang diminta, Ki D jumlah barang yang diminta, Ki S adalah jumlah barang yang ditawarkan, D adalah demand, S adalah supply. Sudah tahu ya? Oke. Ki D sama dengan 75 min 3P. P apa? P adalah price. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana kurva permintaannya. Yang ditanyakan adalah kurva permintaan dan berapa jumlah barang yang diminta jika harganya 10, berapa Hi D apabila P sama dengan 10. P sama dengan 10. Kemudian betul ini atau tidak ya? Semoga betul. Atau bukan yang ini? Yang soal satunya? Nah, apa, kita bahas contoh soal ini ya. Kemudian C, berapa yang diminta, berapa Ki D apabila barangnya itu adalah gratis. Kalau gratis berarti P-nya 0. Kemudian yang D, berapa harga barang jika jumlah yang diminta 15. Berapa P, harga barang adalah P jika barang yang diminta adalah 15. Kemudian tidak ada. Sampai ini dulu, coba kita kerjakan. Bagaimana kurva permintaannya? Kalau kita mau membahas tentang kurva permintaan, kita
maka misalkan salah satu titik itu sebagai 0. Yang A, misal GD sama dengan 75 min 3P. Nah, untuk mencari titik-titiknya ini kita misalkan salah satunya itu sebagai 0. Misal P sama dengan 0, maka jika P sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi QD sama dengan 75 min 3 kalikan P-nya 0. Sudah ketemu, maka titik Q ada di 75. Kemudian P sudah dimisalkan 0, gantian sekarang Q dimisalkan 0. Misal Q sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi QD sama dengan 75 min 3P. Sini 0, maka 75 min 3P. 3P-nya kita pindah ruas ke sebelah sana, dari negatif menjadi positif. 3P sama dengan 75. P sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25. Kita sudah punya dua titik, satunya P, satunya H. Sekarang kita gambar kurvanya. Saya lebih tebalkan kurvanya di sini. Nah, di sini di sini P, di sini Q. Kita mau gambar P-nya ada di 25, misal 25 itu 25 di sini. 25 misal di sini. 75 misal di sini. Kita tinggal gambar aja. Kita sudah punya dua titik. Ini adalah kurva permintaan, maaf ya. Di sini kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin tinggi harga, maka jumlah permintaannya semakin dikit. Begitu juga sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bisa naik. Ini baru soal yang A ya. Baru soal yang A, saya hapus semuanya saja ya. Kemudian kita coba ke soal yang B. Soal yang B yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang diminta jika harganya 10. Kita tulis lagi persamaannya. QD sama dengan 75 min 3P. Yang diketahui adalah jika harganya 10. Jika P sama dengan 10, maka QD sama dengan 75 min 3 dikalikan 10. QD sama dengan 75 min 30. Maka QD sama dengan 45. Mudah kan? Yang C berapa jumlah barang yang diminta jika barangnya gratis? Yang ditanyakan berapa jumlah barang yang diminta jika P-nya 0 atau gratis. Kita tulis lagi, QD sama dengan 75 min 3P sama dengan 75 min 3 dikalikan P-nya adalah 0. Maka jika barang itu gratis, jumlah barang yang diminta sebesar 75 karena 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian C, sekarang yang D. Yang D berapa harga barang itu jika jumlah yang diminta 15. Berapa P, berapa harga barang apabila jumlah yang diminta sama dengan 15. Kita tulis lagi persamaannya, HID sama dengan 75 min 3P. Hi-nya kita ganti 15, sini 75, di sini 3P. 3P-nya bisa kita pindah ruas ke sebelah sini, dari minus menjadi positif, jadi 3P sama dengan 75, 15-nya pindah ruas ke sebelah kanan, 15-nya pindah ruas ke sini, jadinya negatif 15. Kita
sederhanakan. 3P sama dengan 75 dikurangi 15 berapa? 60. Ya. P sama dengan 60 dibagi 3P sama dengan 20. Gitu, gampang kan? Jadi ketika harganya itu gratis, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 75. Ketika harganya 10, jumlah barang yang diminta 45. Ketika jumlah barang yang diminta itu 15, kira-kira pada tingkat harga berapa? Pada tingkat harga 20 gitu. Jadi kalian memahaminya yang ada kaitannya dengan perekonomian. Kalau teman-teman mau tanya di luar ini, boleh. Tapi jangan gini ya, jangan memenuhi pikiran kalian dengan yang terlampau susah. Saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman kalian yang lain. Setelah saya rangkum, jadi setelah sebelumnya yang sudah saya bahas, setelah saya rangkum kembali, ada beberapa tambahan untuk pertanyaan setelah saya rangkum, diantaranya yaitu 1. Bu, bagaimana caranya membuat persamaan apabila diketahui titik-titiknya? Yang kedua, Bu, bagaimana cara mencari titik-titiknya apabila sudah diketahui persamaannya? Itu 2 itu. Kemudian yang ketiga adalah tanya mengenai apa ya kemarin? Tanya mengenai penyelesaian soal. Nah, coba nanti kita coba satu persatu sesuai dengan soalnya kemarin ya. Ini saya contoh soalnya mengambil dari buku Wahyu Widayat. Nanti coba kalian cari sendiri di halaman berapa ya, coba. Baik, ini yang pertama, saya mau menjelaskan bagaimana caranya mencari akar-akar persamaan linier. Nah, sebenarnya mencari akar-akar persamaan linier ini ada 3 cara, ada substitusi, eliminasi, dan determinan. Kemudian yang mau kita bahas hanya 2 cara, yaitu cara substitusi dan cara eliminasi. Determinan tidak kita bahas, sebenarnya bisa kita pelajari tapi terlalu panjang. Nah, kita ini aja ya, dua cara yang pertama ini. Jadi saya tulis dulu. Oke, 1 adalah mencari akar persamaan. Kalau mencari akar-akar persamaan ini berarti yang diketahui adalah persamaannya. Kemudian kita mau mencari akar-akarnya atau titik-titiknya. Contoh, ada suatu persamaan bunyinya begini. Carilah nilai variabel dari X dan Y. Carilah nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. Persamaannya adalah misal nih 2X plus 3Y sama dengan 21. Kemudian persamaan yang kedua, X plus 4Y sama dengan 23. Ini 2 persamaan ini kita mau mencari akar-akarnya. Kemudian ada 2 cara. Yang pertama adalah cara substitusi dan yang kedua adalah cara eliminasi. Nah, kita mau pakai cara yang substitusi. Gimana kalau kita mencari akar-akar dengan cara substitusi? Substitusi ini kan berarti memasuk-masukkan ya. Jadi kita bisa rubah dulu salah satu persamaan ini seperti ini. X sama dengan 23 min 4Y. Kenapa 4Y menjadi min? Karena dia pindah ruas dari kanan ke kiri, begitu. Kalau kita sudah ketemu X-nya, kita tulis persamaan yang
pertama. Persamaan yang pertama adalah 2x plus 3y sama dengan 21. 2x-nya bisa dimasukkan karena kita mau mencari dengan cara substitusi. X sama dengan 23 min 4y. Kita tulis lagi plus 3y sama dengan 21. 2 kali 23 hasilnya 46. Kemudian 2 kali 4 min 8y plus 3y sama dengan 21. Agak rame ya, kalian perhatikan aja. Kemudian mana nih yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan mereka berdua ini ya. Min 8 plus 3y. Jadinya berapa? Punya hutang 8, punya uang 3. Jadinya 46 min 5y sama dengan 21. Oke, yang lebih sederhana kita pindah ruas ya. Agar mudah, 46 dari plus jadi negatif 21 sama dengan 5y, pindah ruas ke sana plus 5y. Kemudian 46 dikurangi 21 berapa? 25 sama dengan 5y. Y sama dengan 5. Kemudian sudah ketemu y sama dengan 5, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini. Balik lagi, cukup ya, kita cukup-cukupin lah ya. Oke, x sama dengan 23 min 4y. X sama dengan 23 min 4 kali y-nya 5. 4 kali 5, 20. 23 min 20. 23 min 20. Hasilnya x-nya adalah 3. Nah, ini sudah ketemu dua akar variabel yang mau kita cari, x dan y. Y-nya 5, x-nya 3. Di sini x-nya 3. Itu gampang kan? Kemudian selanjutnya kita mau membahas dengan cara yang eliminasi. Cara eliminasi. Oke, eliminasi kelihatan kan pakai tinta kuning. Eliminasi, maaf jelek tulisannya. Jadi persamaannya tetap saja ya. Gimana sih caranya mengeliminasi? Nah, kita tulis kembali nih. 2x plus 3y sama dengan 21. X plus 4y sama dengan 23. Nah, di sini kita mau mencari variabel mana yang sekiranya itu bisa kita eliminasi dengan cara mengkalikan 2 atau membagi 2 atau kalikan 3 gitu. Contohnya di sini adalah ada 2x dengan x. Nah, ini mereka yang paling sederhana yang paling kita bisa eliminasikan. Persamaan ini tetap dikali 1, persamaan bawahnya dikali 2 untuk menghilangkan 2x-nya. Jadinya di sini 2x plus 3y di atasin dulu. 2x plus 3y sama dengan 21, tetap ya. X dikali 2, 2x, 4y dikali 2 plus 8y. 23 dikali 2 sama dengan 46. Nah, dari persamaan ini kita eliminasi x-nya dengan cara mengkurangkan atau yang mengeliminasi 2x dengan 2x. 2x min 2x 0 habis. Kemudian min 3 min 8. Punya uang 3, punya hutang 8 berarti min 5y. Kemudian 21 dikurangi 46 hasilnya minus 25. Kemudian kita bisa mencari nilai y di sini. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Y sama dengan 5. Samakan dengan ini. Sama. Oke.
Oke, kalau Y sudah ketemu, kita tinggal memasukkan Y pada suatu persamaan. Kita ambil persamaan yang paling sederhana. X sama dengan X plus 4Y sama dengan 23. X plus 4, Y-nya berapa? 5 sama dengan 23. X plus 20 sama dengan 23. X sama dengan 23 dikurangi 20, hasilnya adalah 3. X sama ya. Gitu. Caranya gitu. Mencari akar-akar persamaan linier dari suatu persamaan. Mencari akar X dan Y dari suatu persamaan, itu satu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kita membuat persamaan dari titik-titik, dari suatu titik-titik. Oke, tunggu sebentar setelah ini ya. Oke, selanjutnya kita mau mempelajari bagaimana caranya pembentukan persamaan linier. Namanya pembentukan persamaan linier. Oke, pembentukan persamaan linier ada dua cara yang mau kita bahas. Yang pertama adalah cara dwikoordinat. Cara dwikoordinat ini modelnya adalah seperti ini. Kalian diketahui ada dua titik, misalnya titik A 2,3, kemudian ada titik B misal 6,5. Ada dua titik seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun? Nggak usah mencari cahaya. Ya, mohon maaf. Jadi kalau ada dua titik seperti ini yang diketahui, maka cara penyelesaiannya adalah kalian tahu rumus yang ini. Saya ganti dulu. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, apabila dimasukkan ini tetap Y. Y1-nya ada 3, Y2-nya ada 5, Y1-nya 3. Ini Y1, ini Y2. Kemudian X ini tetap X, min X1 adalah 2, X2-nya adalah 6, min 2. Y min 3, 5 min 2, 5 min 3, 2. Kemudian X min 2 tetap X min 2, 6 dikurangi 2, 4. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Kemudian setelah dilakukan perkalian silang, jadinya adalah 4 dikali Y min 3, sementara di sini adalah 2 dikali X min 2. 4Y, 4 dikali min 3 min 12, sama dengan 2 kali X, 2X, 2 dikali min 2 min 4. Sudah jadi persamaan, kita tinggal kelompokkan saja. Misal kita bawa ke sini boleh semuanya. 4Y min 12 boleh, min 2X plus 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, boleh 4Y min 2X min 12 plus 4 berarti plus 8. Sampai sini boleh dikecilkan lagi, boleh. Misal dibagi-bagi gitu boleh. Tapi sampai sini saja sudah betul. Oke. Baik. Kemudian kita mau cara yang kedua,
Cara yang kedua adalah cara dwi koordinat. Cara yang kedua adalah cara koordinat lereng. Cara koordinat lereng. Cara koordinat lereng. Nah, cara koordinat lereng itu yang bagaimana? Cara koordinat lereng itu apabila diketahui lereng garisnya. Jadi diketahui satu pasang titik X dan Y, kemudian diketahui lerengnya, kemiringan lerengnya. Oke, contoh soalnya adalah misal diketahui titik A itu X dan Y, kemudian diketahui juga lereng garisnya. Lereng garis itu biasanya disebut M atau B, gradien. Ini di setiap buku beda-beda. Di WW itu nyebutnya M, sementara di buku yang lain ada B, gitu. Kita rumusnya, kita titiknya pakai yang tadi aja ya. A-nya misalnya 2,3, kemudian B-nya misalnya 0,5 gitu. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu pakai rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M atau B dikali X min X1. Nah, caranya gimana? Y-nya tetap ditulis Y, min Y1-nya adalah 3, kemudian M-nya adalah 0,5, X-nya tetap, bentar ya, maaf ya. Oke, bisa dilanjut ya. Ini ditulis X, kemudian X1-nya adalah 2. Ya udah, tinggal kita sederhanakan. Y min 3, 0,5 kali X, 0,5X, 0,5 kali min 2, min 1. 0,5 kali min 2, min 1. Oke, betul. Terus gimana caranya? Kita tinggal mengelompokkan jadi 1. Y sama dengan 0,5X. Min 1, min 3-nya pindah ruas jadi plus 2 sama dengan 0,5X min 1 plus 2 plus, betul ya, plus 1 ya, min 1 plus 2, mohon maaf, ini 0,5 kali 2, 1, kemudian 3, ini 3 ya, ini 3 plus 1, ini jadinya plus 2. Jadi ini adalah persamaan yang mau kita cari. Y sama dengan 0,5X plus 2. Sudah ketemu. Ada yang WA Bu Anggari menanyakan mengenai soal yang sama juga, tapi jadi bukan dicari Y sama dengan 3 atau Y sama dengan titik-titik ya, ini masih salah. Jadi kita mau mencarinya satu buah persamaan gitu jadinya. Saya lupa tidak bawa HP-nya. Mungkin ada di sini. Saya lihat dulu. Atau coba kalian kalau mengerjakan base ini aja ya caranya. Oke, gitu. Sebetulnya cukup ya, cukup untuk ini penjelasannya. Kemudian kalian tonton videonya. Mohon maaf ini saya tidak sempat ngedit atau menjawab pertanyaan yang lain. Saya rangkum 2 ini sepertinya. Banyak pertanyaan tapi seperti ngambang gitu. Mungkin yang ditanyakan ini gitu dulu. Saya akhiri videonya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.